Halo Black Pals, welcome back with me again Leo di Black Life Games Room. Seperti biasa di Games Rooms where boys will be boys. Gua hari ini ada di Cubic BSD, tepatnya di Jordan Toys. Gua mau ngajak Black Pals semua nostalgia untuk sebuah game, sebuah permainan yang sempat hit di tahun 90-an dan kembali hit lagi, bangkit lagi beberapa tahun belakangan, yaitu Tamiya Racing Mini 4WD. Nggak cuman kita akan main, tapi gue juga akan ngulik mengenai regulasinya hingga ke sisi modifikasinya. Jadi ikutin gue terus. Halo bro, apa kabar? Baiknya alhamdulillah. Oke, baik, sekarang gue udah ketemu Bro Yogi nih, dia salah satu pemain yang udah cukup berpengalaman di Mini 4WD Racing. Nah, gue mau nanya-nanya mengenai modifikasinya. Iya. Modifikasi kan hobi Tamiya, Tamiya Mini 4WD ini sebenarnya dulu udah pernah naik di tahun 90-an. Terus sekarang kembali bangkit lagi di tahun beberapa tahun belakangan ini ya. Iya betul. Boleh cerita nggak sih perbedaannya yang zaman dulu sama permainan yang zaman sekarang? Kalau dulu sih seringan sih sloop ya Om ya. Karena sloop itu kan memang Tamiya lama. Terus udah gitu juga Tamiya dulu nggak ada suspensi. Iya. Terus ya rigid gitu aja sih. Kalau sekarang kan berubah. Udah gitu banyak kelas sekarang kan dibanding dulu banyak kelas sekarang gitu aja sih. Terus kalau untuk dari segi unitnya, dari segi chassisnya berbeda banget. Berbeda ya? Dulu cuma ada Super One, Zero, TZ. Sekarang kan banyak ada MS Assist yang apa lebih kekinian lah dibanding dulu ya. Dan lebih untuk performa sih. Betul. Kalau zaman dulu kan gua mainnya tuh seringnya ya mungkin masih asal-asalan kan zaman dulu ya. Betul. Tapi zaman sekarang kan biasanya orang tuh arahnya ke kompetisi, ke turnamen. Betul. Gitu. Untuk main Tamiya, apa aja sih yang bisa dimodifikasi dari Mini 4WD ini? Nah, kalau dari Mini 4WD kan boleh jelasin sambil ada beberapa kelas Om. Kalau ini kan ya STO ya. STO standar Tamiya original. Ya. Nah, ini suspensi Om. Ya. Ini suspensi, ini apa namanya? Angkor. Cuman ini depannya rigid karena yang buat 3 jalur ya. Ya. Kalau buat 5 jalur biasanya depannya juga bisa main pivot gitu, bisa gerak. Kalau ini karena 3 jalur, makanya yang belakangnya aja yang main gitu. Kalau yang kayak gini-gini nih Om nih type dumper style itu ya gini. Ada dampernya di tengah gitu kan. Masih bentuk belum suspensi. Masih standar tapi agak modif sedikit lah dibanding sama STO gitu. Terus kayak perbedaannya modifikasi yang zaman dulu sama zaman sekarang, kayak dulu kan slope. Iya, slope speed ya. Sama yang zaman sekarang? Ya, zaman sekarang itu Om semua main ya, suspensi. Terus ini angkor. Kalau yang slope kan memang lebih kencang slope ya Om dibanding ini. Cuman slope itu rigid ya. Slope itu lebih ke yang cor-coran, bikinan modifikasi. Ya sama-sama modifikasi sih, cuman banyak kan bikin. Kalau ini kan partnya plug and play. Tinggal modif-modif sedikit bisa. Kalau slope kan kebanyakan kayak stick, bikin custom, extension custom gitu. Sampai ke dinamonya juga custom. Kalau ini kan dinamonya emang standar. Maksudnya merek Tamiya gitu. Ada beberapa merek Tamiya, maksudnya kayak seri Das, seri Tune gitu udah tinggal masang doang. Kalau slope kan harus ngilik sendiri. Ya Black Pals, untuk chassis yang zaman sekarang kan lebih bervariasi dan juga lebih ke arah performance. Betul. Ada MA, ada MS, terus ada TZ. Bisa diceritain keunggulannya masing-masing nggak? Kalau apa namanya sih? Kalau biasa buat STO ya MS Bang. MS kan suspensi bisa dipotong. Sebenarnya MA bisa dipotong, cuman agak ribet gitu. Kalau kayak sekarang yang main type dumper biasanya ya pakainya FMA, SFM gitu. Chassis balik lagi ke chassis lama sih Om. SFM kan chassis lama. Karena emang banyak track yang harus lompat dan dia harus turun sebelum harus pas gitu turunnya. Chassis yang lama sih sekarang SFM Om. Cuman saya lagi nggak ada SFM, ini FMA. Sama-sama di dinamo depan sih Om. Cuman bedanya SFM tuh zaman dulunya, FMA sekarangnya gitu. Terus menurut sendiri yang paling enak masih pakai chassis yang lama atau chassis yang tergantung kebutuhan sama tracknya sih Om. Kalau tracknya
bisa pakai SFM ya SFM, kalau mau pakai SMA ya SMA gitu. Terus ada juga kan apa sasis SMA juga ada, yang buat SEO juga ada sasis SMA. SMA juga enak, cuman ya itu agak susah kalau buat bikin suspensi, nggak segampang MS gitu. Ada lagi sasis apa lagi ya? Udah sih ringan itu sih paling. Terus kira-kira sasis yang paling pas, paling cocok overall buat turnamen tuh apa? Kalau yang sekarang sih kebanyakan MA om ya. MA pakainya? MA ya, kalau SFM MA yang sekarang. Cuman kalau FMA juga enak juga sih. Ya, banyak ya om, tergantung masing-masingnya kebutuhan ya. Kalau standar sih yang buat pemula-pemula paling ya MA kali. Terus bro, gue dengar ada yang sasis yang ada untuk dinamo tengah, dua shock gitu. Iya. Itu bagus juga nggak sih buat race, buat turnamen? Iya, kalau kayak dinamo tengah kan kayak gini om ya. Iya. Ini antara gear langsung ke gear ya. Iya. Jadi nggak pakai propeller shaft. Jadi kalau kayak mobil tuh gear langsung gear gitu. Iya. Kalau ini kan gear kayak pakai gardan om. Maksudnya gardan ada gearboxnya, betul. Jadi ada propeller shaftnya. Jadi dia nyambung ke depan. Baru ke gardan. Betul. Jadi agak lamban ya. Kalau ini kan langsung dari gear langsung ke penggerak gitu. Nggak ada saluran apa-apa lagi. Gitu. Itu lebih liar ya. Lebih liar. Lebih kencang dibanding yang biasa. Cuman ya itu motor dinamo tengah itu liar. Gimana orangnya bisa buat ngejinakinnya itu. Tapi emang kadang-kadang ya di dalam dunia modifikasi Mini 4WD ini nggak melulu soal speed ya. Iya, betul. Karena banyak hal. Betul. Bisa aja yang nggak kencang banget bisa aja menang. Betul. Ya? Tapi ya kestabilan. Tapi tetap momentumnya itu kita kebut-kebutan kan. Iya. Jadi kalau misalkan kadang pelan itu, kadang kita nggak masuk timer limit. Ya emang itu sekarang tuh lebih pikirin nih gimana nih, lu jangan kenceng doang tapi lu harus masuk 3 lap gitu. Harus dipikirin itu juga, nggak kenceng doang. Pelan banget juga ntar kita kesalip gitu. Oke, Black Mass, tadi gue udah tahu mengenai modifikasi dari Bro Yogi. Sekarang bro, gue mau nanya mengenai regulasi dan kelas-kelas di Mini 4WD Racing. Nah, kalau regulasi, ada temen gue yang biasa main buat keluar-keluar, tahu paham banget regulasi. Ya, mantap. Siap. Saya panggilin dulu om ya. Siap. Halo bro, boleh kenalin nggak ke kamera siapa lo sebenarnya? Gua pemain biasa sih, orang biasa kenal sempak balap. Kalau nama asli Joy. Nama asli Joy, nama panggilannya di dunia Mini 4WD Racing ini sempak balap. Bro Joy, gua mau nanya nih Bro Joy. Boleh. Tadi kan gua nanya sama Yogi kan? Ya. Gua nanya Yogi mengenai modifikasi di Mini 4WD Racing nih. Tapi gue pengen, itu kan nggak lepas dari regulasi ya, nggak lepas dari kelas-kelas dalam turnamen ya. Boleh dijelasin nggak ada berapa kelas turnamen di Mini 4WD ini? Sekarang yang sekarang. Kelasnya banyak sih ya. Salah satunya tuh STB paling basic tuh ya. Jadi orang main rakit langsung bisa main. Kalau STB standar box. Standar box. Ya. Ada di STB ada cabang lagi biasanya. Ada standar STB Pro, STB Plus. STB boleh jelasin nggak? STB Pro sama STB Plus tuh gimana? Kalau STB Pro itu dia boleh ganti ban. Boleh ganti ban. Ban ini nih. Jadi dia nggak harus bawaan. Nggak harus bawaan, dia bisa pakai yang dijual terpisah. Ya. Selama itu original mereknya. Terus kalau yang roller, boleh pakai roller. Boleh pakai roller. Ya itu ini sih Plus sama Pro sebenarnya hampir sama. Cuma Dinamo kalau Pro tuh dia boleh pakai seri tune. Oh, boleh pakai seri tune. Pakai seri tune kayak Rev Tune, Atomic sama Torque tuh boleh. Ya di ini regulasi STB Pro boleh pakai tuh. Terus habis itu selain STB ada set damper. Ya, set damper. Itu kayaknya baru ya? Nah, itu baru tuh. Itu kalau nggak salah Tekno yang ini, yang iniin regulasinya tuh Tekno. Ya, itu basicnya kayak gini sih. Pakai tiang roller 3 pasang. Ya, roller 3 pasang. Di belakang 4, ini 2 pasang, di depan 1 pasang. Ya.
Stabilizer boleh, tapi dia nggak boleh muter. Kalau muter hitungnya kayak roller kan. Oh iya. Pemberat kanan kiri, belakang depan boleh. Itu opsional sih. Kalau mobil dirasa udah cukup ya udah nggak usah tambahin lagi. FRP 5 kan. 5 ini sepasang. Ini depan 2 nih. Depan 2, atas Buat bawah. brake sama buat roller ini. Nah, di belakang 3. Di belakang 3. Buat guard ini, underguard, rem, sama buat roller biasa. Iya. Paling Itu untuk side damper. side damper ya, itu kelas, Iya. ibaratnya kelas yang baru-baru ini ya. Ya, biasanya kalau side damper itu dia harus ori partnya. Semuanya. Toleransi biasanya roller. Roller boleh pakai aftermarket. Roller sama bearing boleh biasanya. Itu tergantung penyelenggara sih. Tapi FRP-nya terus itunya Iya. pakai yang ori asli ya. Di side damper tuh ada lagi regulasi kayak standar Max Pro. Standar Max Pro itu Ya, gimana? itu dari Graha tuh. Iya. Dari Graha Tamiya itu dia sebenarnya setelan side damper mobil, cuma dinamonya boleh maksimalnya like das. Oh like that. Ya, yang kuning tutup kuning. Ya, yang kuning, ya. yang kuning. Kalau yang lebih liar lagi ada damper style. Gimana tuh? Gimana? Boleh Damper jelasin? style itu regulasi alternatif sih sebenarnya kan. Iya. Jadi dia boleh aftermarket nih Semuanya. ya part-partnya. Terus engine, dinamo boleh Motornya. boleh semua merek Tamiya tapi boleh semua seri. Das, Sampai plasma juga boleh. plasma nggak boleh, tetap plasma nggak nggak boleh. Mentok Ultra sampai sprint, ultra plasma tetap nggak boleh. Iya. Terus ada lagi apa tadi? Tadi udah STB, STB, side damper, terus ini paling expert sih. Ini gua baru sih kalau Iya. main ini sih. Ini STO. STO. STO tuh boleh jelasin nggak apa, bro? STO ya sebenarnya dia pakai partnya karbon ya high grade ya dia. Iya. Terus boleh bebas potong, sasis boleh dipotong, lu boleh nambahin kayak suspensi, ya mantul-mantul nih sininya. Iya. Terus- Sasis boleh dipotong tapi masih ada sasisnya. Ah iyalah kalau nggak ada Iya. sasisnya, Ya takutnya kan ada tuh yang bikin. oh iya ini bentuk sasisnya masih ada. Dia body nggak dikunci, Body nggak nggak dikunci. dikunci. Jadi dia sistem Ada hangingnya, hangingnya, ya, hanging hanging damper. damper namanya kan. Ini depannya rigid nih, nggak gerak tapi dia tebel. Belakangnya ancor. Ancar ya. Dia bisa gerak atas bawah, kanan kiri. Terus untuk seri STO ini regulasinya gimana, bro? Kalau seri STO ya bebas sih selagi itu part kitnya dari Tamiya. Part ori Tamiya ya. Dinamanya dari Tamiya. STO juga ada, STO 100 ada 50 juga. Iya. Jadi kalau STO itu ada persenannya gitu ya. Ya, itu 100 berarti semuanya Oh, ori nih. Terus kalau untuk ini STO juga tadi STB pasti ori kan? Ya, Kalau STO ini ada persen-persenan gitu. Ada 50%, ada 100% gitu kelasnya ya. ya paling kalau beda side damper tuh ya gitu nggak boleh dipotong sama kalau side damper boleh ditembus, tapi nggak boleh dibubut. Kalau STO boleh dibubut banyak. Jadi Ya, ibaratnya boleh banyak tuh boleh di setel lah ya, boleh ya di setel. boleh di style banyak kan jadi agak tipis dia. Ya. Oke bro, oke. Kebetulan kita ada di Jordan Toys karena lo merekomendasikan untuk main di sini. Kenapa tuh? Lo sering main di sini? Tempatnya enak sih, luas pertama kan. Luas ya? Track ada dia kan 2, kadang ketiga dia Iya, 3 ada 3 dipasang. Iya, 3 track dipasang. Jadi orang main gak usah rebutan nih. Ya. Terus lewatnya juga ganti terus. Udah ganti. Seminggu sekali, kadang 2 kali malah. Gue kesini seminggu pernah 2 kali kesini ganti dua-duanya. Iya. Oh jadi lebih seru ya? Lebih seru. Jadi nggak itu aja tracknya kan. Terus katanya di sini juga ada ibaratnya race terus ya? Ya, race rutin lah ya. Race rutin. Seminggu 3 kali sih. Itu Senin, Kamis sama Jumat. Senin, Kamis sama Jumat. Kalau untuk Senin tuh STB dia. Oh STB. STB
Kalau Kamisnya itu set damper begini tadi Iya. kan. Kalau untuk Jumatnya ya biasa STO yang paling kenceng terakhir. STO yang biasa. paling kenceng ya? Iya. Itu nantinya katanya dikumpulin juara-juaranya. Ya, untuk event bulanan. Oh, event bulanan. Oke bro, lo sebagai pemain Tamiya Mini 4WD Racer Ya. yang udah berpengalaman, lo bisa terangin nggak gimana atau cerita lo di turnamen di lokal atau ataupun di luar kota. Di luar kota. Kalau di luar kota kebetulan baru sekali sih. Baru sekali untuk Iya. event apa tuh? Untuk event Dumper Style waktu itu yang ngadain tuh Floating Horny Cupcake. Iya. Itu di Centraland Semarang kan. Seru sih. Itu total turnamen 2 hari kan ya. Turnamen 2 hari lo dapat nggak? Menang nggak? Gua lolos cuma 7 kupon. Oh, Lolos 7 kupon habis itu habis. Aduh. tapi itu pengalaman ya? Tapi itu seru banget sih. Banyak orang-orang baru kan, kenal Iya. orang baru. Kita juga kadang salah presisi masang diajarin juga. Jadi nggak sombong lah ibaratnya lah, negor-negor aja padahal nggak kenal. Oh, jadi berarti di dunia turnamen, di dunia Tamiya Racing Mini 4WD ini kayaknya persaudaraan juga Iya. ketat ya? Persaudaraan juga erat gitu ya? Erat, enak sih. Nah bro, Oi, gue lihat tadi ini lo punya unit banyak banget nih. Lo sekarang ada pegang berapa? sekarang kebetulan yang lagi di bawah 4 sih. 4. Total berapa? Total di rumah 15 lah. 15. 15. 15. Tapi yang paling jagoan lo bawa nggak sekarang? Paling jagoan gua ini sih. Ini untuk set damper ya? Ya, ini untuk set damper. Terus untuk STO-nya? Untuk STO ini. Ini. Ya, Nah kan kalau STO kan partnya ori nih ya bro? Partnya ori ya? nah, Mostly ori. Lo habis berapa untuk STO? kalau STO kan ada berbagai macam tuh. Iya. Ada 50, ada yang cepet. Kalau yang 50 tuh kisaran mentok 2,5 lah. 2,5. Kalau yang 50, kalau 2,5 juta ya. Iya, kalau yang STO full ori cepet tuh 4,5 sampai 6 juta biasanya. 4,5 sampai 6 juta Iya. black belt. Kalau yang cepet, Ini kan juga selain pakai part ori, untuk STO kebetulan punya lo ini ada banyak modifnya nih. Maksudnya lo pasang suspensi dan sebagainya. Kalau untuk pasang suspensi itu hitungannya gimana sih? so ini kan sasis RMS kan kebetulan dia part bagian depan, belakang sama tengah kan dipisah loh. Ya. Jadi cukup gampang lah dipasang suspensi, dia pera ditaruh di setiap sisi tengah sini. Iya. Pera Itu lo bikin sendiri? kalau bikin sendiri ya belajar sih sebenarnya Iya, kan. Kita belajar. lihat contoh-contoh dari YouTube, saya Potong-potong. belajar sama orang-orang yang lain juga kan. Oke, thanks Bro Joy Yo, buat informasinya. Terus bisa gue simpulin kalau permainan Tamiya ini ternyata nggak cuma main-main biasa aja, tapi juga butuh perhitungan, butuh skill juga, Taktik juga. ya butuh taktik juga, apalagi kalau lo ikut main turnamen. Which is kalau lo main Tamiya atau main Mini 4WD Racing ini, lo kayaknya harus ikut turnamen untuk membuktikan ibaratnya settingan kita Udah cocok. udah cocok belum, atau perubahan yang kita bikin di Mini 4WD ini bisa menang lawan orang lain nggak gitu ya. Betul. Oke bro, sebelum gua akhiri pembicaraan kita, lo ada komunitas nggak sih? Ada sih. Main bareng kebetulan di situ. Iya. Tiap hari. Boleh di-share IG-nya nggak ke Black Belt? Boleh. IG-nya @famstamia. Paham Tamiya ya? Famstamia. Jadi kalau buat Black Belt yang mau tahu mengenai Tamiya, mengenai regulasinya dan itu bisa juga ke situ, atau mau nanya-nanya atau mau gabung juga bisa. Boleh langsung mampir Iya, aja. bisa cek IG-nya. Iya. Terus kalau lu mau main di Jordan Toys, mau lihat apa aja yang ada di Jordan Toys, bisa juga langsung ke Instagramnya Jordan Toys. Bisa dikontak via IG di Jordan Toys Shop di Instagram ya. Thank you udah ngikutin gua hari ini. Kita main seru-seruan ya, main Tamiya ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube channel kita Black Experience, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat informasi terbaru seputar dunia modifikasi
otomotif dan lifestyle hanya di blackexperience.com.